The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah, teman-teman, di sini bersama Kakak Astri, Kakak Jessica, dan Kakak Sali. Nah, sebelum kita memulai dengan ibadah kita di pagi hari yang indah ini, kita akan sama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kalau teman-teman sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama memperkatakannya. 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang indah ini. Engkau masih menjaga, bahkan menyertai setiap kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai dengan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap rangkaian ibadah kami Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan terus menyertai setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih pada semangat semuanya? Masih. Sekali lagi masih pada semangat semuanya?
Masih luar biasa. Sama-sama kita akan memuji Tuhan di pagi hari yang indah ini. Berikan kemuliaan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita memuji Tuhan dengan semangat teman-teman. Yang di rumah, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita melompat meninggikan nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Katakan seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali katakan setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit. Asik, lebih tinggi kasih Yesusku. Katakan dalam lautan. Amin. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, sekali lagi dengan semangat dan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Haleluya. Ikung badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, Kakinya pendek, kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek.
masih. Sekali lagi, masih punya semangat semuanya? Masih luar biasa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah di rumah ya teman-teman. Yes. Oke, sama-sama. Saat iblis menggeraku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yes, sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Gayanya, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan, dan yang akan membawa penyembahan kita hari ini adalah Kakak Dea. Pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Oh ya. Alam semesta melukiskan
Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan dapat berkenan di matamu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu indah Tuhan dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi hikmat dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sudah berdoa, haleluya. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Untuk itu, ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sekali lagi ya teman-teman, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ayat hafalan kita. Dibacaan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Masih semangat semuanya? Masih. Sekali lagi, masih semangat teman-teman semuanya? Masih luar biasa. Oke teman-teman, kita akan belajar restorasi Pondok Daud kita. Sama-sama ya. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dah. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan firman. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman minggu ini, kita akan mengingat kembali firman minggu kemarin. Kira-kira teman-teman ingat gak? Ceritanya tentang apa? Ayo. Ingat gak? Betul. Ceritanya tentang perumpamaan tentang pokok anggur dan carangnya. Yang mempunyai, dengan cerita ini kita bisa belajar bahwa kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Karena kita tanpa Tuhan, kita itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Jadi mari kita hidup selalu di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Oke teman-teman. Nah kita lanjut firman minggu ini. Firman minggu ini bercerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Firmannya diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, kita mulai aja ya teman-teman ya. Tuhan Yesus sering menceritakan tentang perumpamaan. Minggu kemarin kita mendengar tentang perumpamaan pokok anggur dan carangnya. Minggu ini kita akan mendengar perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata, kerajaan surga itu seperti seumpama 10 orang gadis. 10 orang gadis ini mereka membawa pelita dan mereka ada 5 gadis yang bijak dan ada juga 5 gadis yang bijaksana. Mereka semua membawa pelita dan pelita mereka semua menyala dengan api. Tetapi bedanya di sini yaitu 5 gadis bijaksana membawa pelita serta buli-buli yang berisi minyak. Mereka membawa persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh,
mereka cuma membawa pelita dengan api yang menyala di atas pelita. Mereka tidak membawa persediaan minyak untuk mereka. Itulah bedanya antara 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini. Pada waktu mereka sedang menunggu mempelai laki-laki, mereka pun tertidur karena mempelai ini datang sangat terlambat. Maka mereka pun tertidur dengan posisi pelita yang masih menyala dengan api. Nah, teman-teman, pada waktu mempelai laki-laki hendak datang, maka terdengarlah teriakan seseorang di tengah malam. Mempelai laki-laki datang, song-songlah dia. Nah, pada saat itu mereka 10 gadis ini pun terbangun dari tidurnya. Mereka terbangun dan mereka mulai mempersiapkan pelita-pelita mereka. Mereka melihat pelita mereka sudah mulai padam. Maka 5 gadis bodoh ini pun berkata kepada 5 gadis bijaksana ini. Mereka meminta sedikit persediaan minyak yang dimiliki oleh 5 gadis bijaksana ini. Tetapi apakah teman-teman tahu? 5 gadis bijaksana ini pun berkata kepada 5 gadis bodoh kalau mereka tidak akan memberikan persediaan minyak mereka. Karena jika mereka memberikan persediaan minyak mereka, maka sudah pasti semua pelita mereka akan cepat padam karena minyaknya tidak cukup untuk semua. Maka 5 gadis bijaksana ini pun berkata kepada 5 gadis bodoh ini untuk pergi membeli minyak di penjual minyak. Maka dengan bergegas 5 gadis bijaksana ini pun 5 gadis bodoh ini pun pergi bergegas untuk membeli minyak. Nah, pada saat mereka membeli minyak, sang mempelai laki-laki pun datang. 5 gadis bijaksana ini pun masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki ke dalam ruang perjamuan. Nah, setelah mereka semua masuk, pintu pun ditutup sehingga di luar ruangan tidak ada orang karena orang semua sudah masuk ke dalam ruang perjamuan. Lalu datanglah 5 gadis bodoh ini dengan membawa pelita dan minyak yang dibeli oleh mereka. Mereka mulai berpikir bagaimana cara membuka pintu. Lalu mereka pun mengetuk pintu. Mereka mengetuk pintu dan berkata dengan berteriak, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dari dalam ruangan terdengar teriakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, lalu 5 gadis bodoh ini pun tidak bisa masuk ke dalam ruangan perjamuan dan mereka hanya termenung di situ. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak boleh seperti 5 gadis bodoh. Ya, Kakak Astrid ya? Nanti Kakak Astrid akan sampaikan kesimpulannya. Kita dengar sama-sama ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan
tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita sama-sama belajar bahwa agar hidup kita berjaga-jaga dan selalu siap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Kita jangan seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan diri bahkan tidak berjaga-jaga. Itu artinya hidup mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi teman-teman semua kita harus hidup bahkan memiliki hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan agar kita tidak tertinggal seperti 5 gadis yang bodoh itu. Sampai di sini saja kesimpulan kita teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dah. Teman-teman, kita telah sampai di akhir ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa. Kak Jessica minta teman-teman lipat tangan, lalu tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi kota Sorong. Kami berdoa bagi berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkat perlindungan. Engkau selalu berikan bagi kota ini Tuhan. Kau juga selalu Tuhan untuk membuat kota ini dipulihkan. Biarlah kota ini dapat memuliakan terus nama-Mu. Hingga sampai menjadi dampak bagi kota-kota lain. Terkhususnya untuk Indonesia sendiri. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang ada di kota Sorong yang belum mengenal-Mu. Biarlah mereka untuk mengenal-Mu dan jadi takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka semua mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya kota Sorong menjadi kota berkat, kota damai, kota yang tanpa kekacauan, tanpa tanpa kejahatan yang tinggi Tuhan. Biarlah Engkau membuat kota ini menjadi kota yang damai, penuh sejahtera, yang terus terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau mau pulihkan Tuhan. Biarlah Engkau mau jaga dan lindungi terus Tuhan. Biarlah kota ini Tuhan, biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan, dapat menjadi berkat buat setiap bangsa-bangsa lain Tuhan. Untuk sistem pemerintahannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau mau tutup bungkus bangsa Indonesia Tuhan, agar dapat bangsa Indonesia Tuhan selalu ada dalam kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa-bangsa Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap bangsa-bangsa Tuhan yang Engkau telah tempatkan Tuhan. Engkau mau terus lindungi, jagai Tuhan. Sistem pemerintahan, bahkan setiap pemimpin-pemimpin yang telah dipercayakan Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah mereka mau berjalan seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pandemi global yang masih terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pemulihan satu persatu Engkau akan nyatakan Tuhan atas setiap bangsa-bangsa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi sistem perekonomian atas bangsa-bangsa Tuhan yang sedang menurun Tuhan. Biarlah Engkau mau campur tangan Tuhan, Engkau pulihkan lagi Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa Tuhan belum dipulihkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada waktu-Mu Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang belum bertobat Tuhan dalam bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami tak lupa berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan berdoa bagi bangsa Israel Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan barang siapa memberkati bangsa Israel akan diberkati. Kami lepaskan berkat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terus mau tercurah bagi bangsa Israel. Penyertaan, perlindungan bahkan Mazmur 91 mau terus nyata atas bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, kami taruh bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pujian bahkan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian bahkan penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang mendengar bahkan melihatnya Tuhan. Biarlah apa yang mereka dapat pada hari ini Tuhan, biarlah mereka mau tanamkan dalam hati pikiran mereka Tuhan dan mereka dapat melakukannya Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, biarlah hidup mereka Tuhan semakin lebih lagi sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Teman-teman, Bunda ajak teman-teman semua membuka tangan,
mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan, karena kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Kita semua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.